Oke. Semuanya. Sambil menunggu narasumber kita pada malam hari ini untuk join, karena sepertinya masih loading, aku mau nyapa nih teman-teman semuanya yang sudah join live BOAS Healing and Development Center pada malam hari ini. Halo, selamat malam. Iya, oke Ci. Sepertinya ini sudah bisa ya. Iya, udah ya. Udah, saya udah bisa lihat muka Cici. Oke, suara saya udah jelas? Sudah Ci, sudah jelas. Oke, iya malam ya. Eriska, teman-teman ada kendala barusan, sorry. Oke. Selamat malam Ci Angel. Malam, Eriska. Oke, senang banget malam ini bisa live bareng Ci Angel. Mungkin kalau saya pribadi, saya udah beberapa kali ketemu sama Ci Angel di Virtuous Woman atau di pertemuan BOAS gitu. Dan sekarang saya bisa ketemu lagi sama Ci Angel di live kita pada hari ini. Oke, mungkin teman-teman di sini ada yang sudah kenal ya sama pembicara kita pada hari ini, atau mungkin ada yang masih pengen kenalan lebih deket nih sama Ci Angel. Oke, mungkin aku bakal memperkenalkan Cici ke para audiens kita pada malam hari ini. Jadi, Ci Angel atau Ibu Angelique Handoko adalah seorang life coach yang sangat turut aktif bergerak dalam secara online dan offline dalam berbagai kegiatan yang membantu masyarakat dalam area pengembangan diri, serta mengadakan berbagai program coaching yang membantu baik secara personal maupun kelompok untuk berkembang menjadi pribadi dengan versi terbaiknya. Ci Angel juga merupakan founder dari www.soundtn.com, yaitu sebuah situs khusus untuk anak muda yang berisi berbagai informasi dan tanya jawab seputar kehidupan anak muda. Jadi kalau teman-teman di sini ada yang masih anak muda, masih pelajar, masih mahasiswa dan mau bertanya-tanya tentang kehidupan anak muda, boleh ya Ci langsung ditanya aja ke www.soundtn.com. Oke. Dan topik kita pada malam hari ini juga menarik banget ya Ci ya.
Iya Topik yang betul. sangat berguna sih menurut aku untuk kehidupan kita, di mana kita harus selalu berkembang gitu lewat apa yang kita alami di dalam kehidupan kita sehari-hari ya, Ci. Jadi bagi teman-teman di sini yang mau mendengarkan dari awal sampai akhir, jangan lupa siapin catatannya karena nanti bakal ada insight-insight yang menarik dan nanti juga Ci Angel bakal ngasih mini assessment ya buat teman-teman sekalian, buat kita di sini agar nanti kita bisa mengukur diri kita apakah kita sudah memiliki mindset yang growth atau belum gitu. Baik, mungkin kita langsung masuk aja kali ya Ci ya ke topik pembahasan kita pada hari ini. Iya, oke, thank you ya Eriska buat perkenalannya. Tadi udah memperkenalkan saya dengan lengkap. Saya mau menyapa dulu teman-teman semua yang udah join. Selamat malam. Ada beberapa nih yang saya kenal. Ada Bu Ana, selamat malam Bu Ana. Ada Bu Melani juga. Welcome ya. Terima kasih. Nah, ini saya semangat banget Eriska karena ini topik tentang growth mindset ini topik yang saya belum pernah sharing di IG Live gitu. Jadi ini Oh, pertama kali sharing di IG Live, jadi pastinya uh, banyak hal yang seru gitu yang kita mau apa namanya hari ini kita mau iya, sampaikan gitu kan ya. iya. Oke, oke. Nah, kemarin tuh saya sempat dapat semacam makalah ya dari Boas. Jadi Boas ini apa sih? Coba boleh diperkenalkan dulu Eriska. Teman-teman juga kali banyak dari beberapa teman saya yang nggak tahu Boas Center itu apa sih sebenarnya. Oke. Oh iya, saya lupa memperkenalkan BOAS Center ya. Jadi BOAS Healing and Development Center itu adalah sebuah yayasan yang masih di bawah naungan Rumah Ruth. Mungkin kakak-kakak atau audiens di sini sudah pernah mendengar ya Rumah Ruth itu apa? Hmm. Jadi Rumah Ruth itu adalah tempat yang menampung wanita yang hamil di luar nikah gitu. Jadi bergerak dari situ, kami mulai memberikan layanan preventif seperti memberikan webinar atau pelatihan konseling, dan kami juga memberikan layanan kuratif seperti memberikan layanan konseling gitu untuk para generasi muda. Karena kami di sini melihat bahwa itu perlu didukung banyak dalam kesehatan mental gitu. Jadi di sini BOAS Counseling adalah suatu layanan yang turut membantu memberikan layanan kesehatan mental bagi para anak muda. Mungkin segitu dulu ya Ci, perkenalan BOAS Healing and Development Center. Iya, iya, thank you ya Rizka memperkenalkan Boa Center. Jadi teman-teman saya kenal baik dengan pendirinya, founder dari Rumah Ruth ya Ibu Devi dan juga Pak Charles yang sekarang ini mendirikan Boa Center. Jadi kalau yang saya tahu itu bahwa apa Pak Charles ini lagi membina gitu anak-anak muda, memperlengkapi mereka supaya mereka itu bisa mendukung atau membantu teman-teman muda yang lainnya menjadi pendengar, terutama mereka yang lagi ada kesehatan mental dan lain sebagainya. Kalau selama ini mungkin dipendam aja ya. Nah, mereka perlu temen ini nih angkatannya orang-orang dari Buah Center ini Iya. yang diperlengkapi dan hari ini juga topik yang kita mau bahas sama-sama tentang growth mindset ya. Ini juga topik yang benar-benar perlu untuk memperlengkapi nggak cuma anak-anak muda gitu ya, tapi juga kita semua nih orang-orang dewasa di sini. Ada mungkin apa yang bekerja, ada juga para ibu gitu ya, para bapak-bapak dan lain sebagainya, para pengusaha, businessman, businesswoman. Nah, growth mindset itu memang saat ini tuh kita lagi perlu untuk pahami. Jadi hari ini tuh apa yang saya mau bahas masih sangat basic ya. Sejauh sepengetahuan apa itu sih sebenarnya growth mindset, kenapa growth mindset itu penting, terus gimana nih caranya kita bisa mengembangkan growth mindset gitu ya Eriska. Iya, Oke, saya mau Ci, mulai betul. dulu buat teman-teman semua ya. Sebenarnya yang namanya growth mindset itu apa sih gitu. Nah, growth mindset ini sebenarnya satu apa ya namanya satu konsep yang belakangan ini
lagi cukup tren gitu ya, di mana orang-orang tuh mulai menyadari penting yang namanya orang itu punya growth mindset gitu untuk mereka menghadapi berbagai tantangan. Ya, nah dari riset yang diadakan sama Boa Center nih, kemarin saya dapat data tahun 2023 itu banyak sekali mahasiswa ya. Jadi 2023 tercatat ada 8 juta mahasiswa di Indonesia dan ternyata 600.000 orang itu mahasiswa itu mereka nggak menyelesaikan kuliahnya gitu karena mereka gagal di skripsinya. Jadi sekitar 7% dari mahasiswa itu mereka berhenti aja seperti itu gitu. Nah, kenapa sih bisa terjadi seperti itu? Ada banyak hal yang dialami ya. Tapi salah satunya berhubungan dengan karena mereka nggak punya namanya ketangguhan gitu ya, nggak punya ketangguhan si anak-anak muda ini gitu. Nah, seringkali ketangguhan ini gak jadi cuma masalah juga di generasi muda ya, tapi kita orang-orang tua juga tanpa sadar mungkin kita nggak memiliki atau kurang memiliki ketangguhan itu. Dan ternyata ketangguhan itu tuh salah satu hal yang dihasilkan kalau kita itu bisa punya growth mindset. Oke, balik lagi ya. Yang namanya growth mindset itu apa sih? Growth mindset itu sebenarnya kepercayaan bahwa kemampuan seseorang atau kapasitas seseorang itu bisa bertambah atau bertumbuh ya seiring dengan usahanya dia kerja keras, seiring juga dengan strategi yang benar gitu dan juga masukan atau dukungan dari orang lain. Lawannya si growth mindset itu ya teman-teman itu namanya fix ya, fix. Satu grow, satu itu fix mindset. Jadi kalau fix mindset itu sebaliknya ya, orang itu merasa bahwa kemampuannya atau ability-nya itu adalah dari sejak lahir udah ada orang-orang yang memang udah seperti itu, punya bakat tertentu, talenta tertentu, ya. Dan kalau dia nggak punya, ya berarti memang nggak bisa berubah, ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau saya mau umpamakan ya supaya lebih jelas, teman-teman. Jadi kalau growth mindset itu atau apa pola pikir yang bertumbuh itu kayak gimana sih gitu ya. Nah, itu kalau kita mau ibaratkan itu seperti tanaman ya. Anggaplah dalam pikiran kita ini tanaman gitu. Nah, kalau tanaman itu kan dia bisa tumbuh ya asal dia dikasih apa namanya air, ada sinar matahari, terus ditanam di tanah yang baik, dia bisa menyerap nutrisi gitu ya, sehingga dia itu bisa bertumbuh perlahan-lahan. Dan kemudian kalau si tanaman ini misalnya dia ngalamin hujan gitu ya, atau mungkin badai seperti itu, mungkin dia mengalami ada luka ya atau ada dahan yang patah, tapi dia bisa punya kemampuan untuk pulih lagi bisa apa namanya tumbuh lagi seperti itu. Nah, orang yang punya growth mindset itu seperti itu. Nah, tapi kalau orang yang fixed mindset itu analoginya adalah seperti dia itu pikirannya seperti batu. Kan kalau batu itu kan keras gitu ya. Susah apa sangat dia batu itu sangat kuat, dia tahan lama. Tapi walaupun dia itu misalkan kena hujan gitu ya, kena badai gitu. Dia paling cuma mengalami sedikit erosi gitu, tapi dia apa eksistensinya tuh nggak berubah banyak gitu. Jadi seperti itu kalau orang yang punya fixed mindset ya. Jadi kalau orang-orang yang memiliki growth mindset itu biasanya dia pikirannya lebih dinamis, lebih adaptif juga terhadap keadaan. Kalau orang-orang yang fixed mindset itu dia lebih statis gitu ya. Dia lebih terbatas, lebih membatasi diri. Seperti itulah kira-kira apa gambarannya gitu Eriska tentang growth mindset dan fixed mindset. Jadi seperti tumbuhan ya Ci, walaupun kena hujan, kena badai, tapi tetap mencari cara untuk berkembang dan bertumbuh. Iya, betul. Keren. Terus tadi kan Cici udah ngejelasin tentang apa itu growth mindset ya. Tapi gimana sih Ci cara taunya bahwa seseorang itu growth mindset atau bagaimana sih caranya untuk diri kita tahu apakah kita sudah growth mindset atau belum nih Ci? Oke. Ini pertanyaan yang bagus ya teman-teman. Waktu dengar kali lagi mikir nih, kalau saya tuh termasuk tipe yang mana nih, yang growth
atau yang fixed mindset. Nah, pada kenyataannya semua orang itu sebetulnya punya kombinasi atau mix antara growth mindset dan fixed mindset ini. Jadi nggak ada yang fix banget atau yang sangat growth gitu ya. Pasti ada area-area di kehidupannya di mana yang ini tuh areanya dia fix, yang di sini areanya growth gitu. Kita hari ini juga mau mengidentifikasi ya teman-teman yang nonton, kita ini termasuk yang mana gitu ya, seberapa kita itu udah growth mindsetnya, dan kita juga mau lihat nih di area mana tuh kita ternyata masih punya fixed mindset gitu ya, yang masih susah diubah, yang masih statis gitu ya. Nah, oleh sebab itu saya mau kasih simple assessment ya teman-teman, yang teman-teman yang ada boleh siapkan apa kertas sama bolpen ya. Ini cuman ada 6 pertanyaan, nggak banyak ya. Saya akan coba guide teman-teman. Eriska udah ada bolpen sama kertas? Sama Ya, oke, nanti sambil jawab ya teman-teman, sambil ditulis. Jadi nanti saya akan kasih sebuah pertanyaan, ya pertanyaannya itu nanti ada kasih skala dari 1, 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Nanti teman-teman pilih, kalau yang satunya saya banget, tulis 1 gitu ya. Kalau yang misalnya 5 banget, tulis 5. Ya, kalau yang kurang ya 2, atau kurang dari 5, 4. Kalau masih bingung atau ragu-ragu itu isi angka 3. Gitu ya. Oke, sekarang pertanyaannya nih yang nomor 1 ya. Yang nomor 1 itu, poin 1 itu kalau saya cenderung kalau saat menghadapi tugas yang sulit. Saat menghadapi tugas yang sulit, saya cenderung menyerah atau menghindari. Itu angkanya 1 ya. Atau kalau 5, saya merasa tertantang dan termotivasi untuk mencoba. Nah, boleh kasih. Oke, sekarang nomor 2 ya. Nomor 2 sekarang pertanyaannya, bagaimana Anda melihat kegagalan? Ya, kalau nomor 1, kita melihatnya sebagai itu akhir dari upaya kita. Kalau nomor 5, itu adalah kita melihatnya kegagalan sebagai langkah penting dalam proses pembelajaran. Gitu. Ini jawabnya jujur sesuai dengan diri masing-masing ya, teman-teman. Jangan bukan benar atau salah gitu. Kalau benar atau salah kan kita tahu jawabannya gitu. Nah, kita lagi mau menilai diri sendiri nih, kita yang mana, jadi jawabnya jujur. Oke, nomor 3 sekarang. Nomor 3 pertanyaannya, bagaimana Anda bereaksi terhadap kritik atau feedback yang negatif? Ya, kalau poin 1 adalah memandangnya sebagai sesuatu yang merugikan kita. Ya. Kalau yang 5, poin 5, itu adalah kesempatan untuk belajar dan berkembang. Nah, kalau kita biasanya poinnya berapa nih? Ya, oke, next ya. Pertanyaan keempat. Ketika ada suatu metode baru atau cara baru, ya, poin 1 itu kalau Anda lebih suka bertahan dengan apa yang sudah Anda ketahui. Nah, poin 5 itu Anda terbuka untuk mencobanya. Ya. Oke, gampang ya pertanyaannya, Rizka? Bisa diisi. Oke, sekarang yang kelima. Kelima itu adalah pertanyaan gini, untuk mencapai kesuksesan, Anda cenderung percaya bahwa kalau 1 itu bakat alami lebih penting. Ya, sedangkan kalau 5 itu usaha keras adalah bagian penting dari proses mencapai kesuksesan. Oke, pertanyaan yang terakhir sekarang ya. Ketika melihat orang lain sukses, maka Anda cenderung, poin 1, merasa terancam atau terintimidasi. Poin kelima, terinspirasi. Ya, oke? Nah, oke. Sekarang semuanya udah 6 pertanyaan kan, tadi poinnya udah nih semua. Sekarang coba untuk dijumlahin semuanya. Eriska, dijumlahin berapa jumlahnya? Udah dapat? Nah, udah dapat, sekarang saya kasih tahu nih ya, termasuk kategori mana nih teman-teman yang udah menghitung juga. Kalau angkanya itu 24 ke atas, itu kecenderungan kuat bahwa kita itu adalah growth mindset. Jadi Anda itu sangat terbuka terhadap pembelajaran, melihat kesulitan sebagai peluang, nggak takut gagal. Nah, kalau angkanya 18 sampai 23, itu kecenderungannya adalah moderat ke arah growth mindset. Ya, dia moderat gitu ya, tengah-tengah, tapi lebih ke arah growth mindset. Jadi mungkin kadang masih ngerasa nggak nyaman dengan kegagalan atau kritik. Ya, tapi secara umum kita tuh terbuka terhadap pembelajaran dan perkembangan. Nah, oke, sekarang
kalau angkanya itu 12 sampai 17, itu berarti Anda itu adalah masih ragu-ragu atau kombinasi ya. Kombinasi mindset. Jadi mungkin gabungan nih dari kedua, tergantung keadaan atau tergantung konteksnya apa gitu. Kadang-kadang growth, kadang-kadang kita fix gitu. Nah, sedangkan kalau di bawah itu ya, di bawah itu nilainya 6 atau 11, ternyata Anda itu kecenderungan kuat, masih fix mindset. Nah, artinya gini, mungkin kita melihat kemampuan itu sebagai sesuatu yang tetap nggak bisa cenderung dan cenderung menghindari tantangan untuk mencegah kegagalan. Jadi takut gagal gitu ya, susah berubah, susah nggak mau belajar. Nah, itu kemungkinan itu. Nah, jadi itu sih. Saya pengen nanya nih, Ariska udah dapet belum hasilnya? Saya udah keluar sih, Ci, gitu. Saya boleh sebutin gak ya? Saya pengen tahu, Ariska berapa? Pengen tahu deh. Ternyata saya masih moderate, Ci. Saya belum terlalu growth mindset. Gitu. Ya. Wah, bagus nih kebetulan Eriska. Kalau Eriska udah growth, wah berarti kan waduh nggak terlalu perlu nih ya. Tapi karena masih moderate, jadi berharap setelah dengar IG Live ini bisa tahu gimana cara untuk supaya lebih bisa berkembang seperti itu. Gitu ya. Oke. Gimana nih? Apa ya mau ditanya lagi nih, Eriska? Oke. Kan kita jadi tahu ya tentang diri kita sendiri gitu. Apakah kita tuh udah di derajat yang mana dari growth mindset gitu? Boleh nggak, Ci, disebutin lagi nih, apa aja sih, Ci, ciri-ciri orang yang punya growth mindset gitu, biar kita bisa ngecek ke dalam diri kita sendiri, kita udah ada belum ya si ciri-ciri dari growth mindset ini? Ya, oke. Ini ciri-ciri juga penting ya, teman-teman, untuk kita nanti melihat diri sendiri atau mungkin ada di sekeliling kita jadi tahu, oh dia itu masih fix atau udah growth ya. Nih, jadi sebenarnya kita bisa lihat tuh ada kalau lihat ciri-ciri ya, ada sekitar 6, ada 6 indikator yang kita bisa menilai diri kita. Ya. Nah, yang pertama itu ketika memandang kesulitan. Nah, orang yang kesulitan itu, kalau orang yang growth, itu dia melihat kesulitan itu biasanya sebagai tantangan yang harus diatasi. Sedangkan kalau yang fixed mindset, ngelihat kesulitan itu sebagai hambatan. Yang satu jadi tantangan, satu hambatan. Ya contohnya misalnya gini, misalkan umpama kita lagi mau dalam perjalanan, tiba-tiba tuh ada pohon yang menghalangi mobil kita gitu kan. Nah, kalau terus kita mau ngapain biasanya? Kalau orang yang growth mindset, dia akan bilang, ini ada challenge nih, saya mesti apain nih pohonnya, ya? Apa saya pindah, apa saya loncatin, apa saya memutari, apa saya potong-potong gitu ya pohonnya. Tapi kalau orang yang fixed mindset, dia lihat, wah ini sih kayaknya hambatan, saya nggak boleh pergi perjalanan gitu. Dia berhenti dan dia balik lagi nggak jadi gitu. Nah itu contoh ya. Jadi memandang kesulitan itu bisa beda. Nah terus yang kedua adalah cara memandang kegagalan. Jadi kalau orang yang growth mindset itu ketika dia melihat kegagalan, dia ngelihat bahwa aduh saya gagal nih gitu ya, saya misalnya nggak lulus kuliahnya, ya saya bikin produk nggak berhasil. Dia ngelihat gini, oh berarti ini ada peluang untuk saya tuh belajar dan berkembang. Ya, coba cara lagi yang baru, coba lagi lihat kesalahannya apa gitu kan. Nah, sedangkan kalau misalkan kalau si orang yang fixed mindset, begitu dia gagal ujian, produknya nggak berhasil, dia bilang oke deh ini akhir dari perjalanan gitu. Berarti saya perlu ganti haluan, mungkin ganti bisnis, ganti kuliah gitu ya, ganti mata pelajaran, gitu ganti ya, pacar, gitu. Ya. Ganti pacar waktu gagal dia, ya bukan ini kenapa ya ada yang salah dengan saya apa nih, saya perlu berubah apa nih gitu ya, Eriska. Kalau ya itu dia merasa minder gitu, merasa ini bukan bidang saya, jadi benci sama diri sendiri, sama orang lain, itu orang yang fixed mindset. Ya, oke. Nah, ini ada yang tanya nih. Pak Niko katanya bagus growth mindset atau jangan terlalu juga. Nah, ini kita kan lagi mau mengenali nih tentang growth mindset biar kenal. Terus apalagi ya? Ketika kita memandang yang ketiga itu kritik. Nah, ciri-cirinya ya kalau orang yang growth mindset, ketika dia dikritik gitu ya, misalnya dia bikin produk atau dia presentasi, terus ada orang yang kritik dia atau ngasih feedbacknya tuh yang negatif. Nah, orang yang growth mindset itu dia cenderungnya akan malah termotivasi.
sama kritiknya. Dia bilang, oh ternyata bagian itu aku tuh kurang bagus gitu ya. Aku jadi tahu nih, aku lebih semangat nih untuk aku memperbaikinya gitu ya di masa yang akan datang. Tapi kalau orang yang fixed mindset waktu dikritik gitu ya, dia akan merasa tertolak gitu ya. Wah, dia merasa wah ini gak bagus, dia jadi marah, dia merasa kesel, tertolak. Nah, itu ciri-ciri. Nah, oke. Teman-teman ambil simak nih, mana nih kita termasuk masih yang mana. Terus apalagi yang keempat nih ciri-cirinya ketika memandang ada hal yang baru. Ya. Nah, kalau orang yang growth mindset ketika misalnya ada sesuatu yang baru nih, misalnya ada cara baru atau metode baru, ya dulu misalnya waktu COVID kan kita belajar banyak hal yang baru tuh, belajar Agile, belajar Zoom, sekolah di rumah, kuliah di rumah, kerja di rumah, ini hal yang baru. Kalau orang yang growth mindset dikasih hal yang baru, dia itu nggak takut. Dia nggak takut, dia terbuka, open, saya mau belajar gitu ya. Mau belajar hal yang baru ini, pengen bisa gitu. Kalau orang yang fixed mindset, ada hal yang baru tuh dia ngerasa, aduh males ya, aduh gitu ya. Apa males banget gitu, dia enggan untuk belajar hal yang baru kan ya. Jadi kalau misalnya kita ada teknologi yang baru atau apa, kalau kita memang harus yang growth mindset tuh dia nanya terus dia belajar. Tapi kalau orang growth mindset dia nggak mau terus dia suruh orang lain aja gitu. Kamu aja deh, tolong installin gadget, tolong bikinin ini, tolong bikinin itu gitu ya. Oke, nah apalagi nih sekarang yang tadi ada 6 kan ciri-ciri ya. Terus yang kelima itu memandang hard atau usaha yang keras atau kerja keras. Kalau orang yang growth mindset, dia ngelihat kalau misalnya, wah dapat pelajarannya susah gitu, atau waktu kerja tiba-tiba dia dikasih tugas yang susah gitu, dia pikir, aduh kalau ini saya mesti kerjanya lebih keras, saya perlu lembur gitu, belajar lebih banyak. Kalau orang yang growth mindset, dia akan menyadari gini, wah ini proses nih, proses yang saya mesti jalanin, supaya saya tuh ini perjalanan menuju sukses saya, ini kesempatan nih, dengan kerja keras ini saya akan lebih kuat gitu, saya akan lebih bisa ya. Sedangkan kalau yang mindset begitu dikasih yang susah-susah gitu ya, dia tuh dia ngerasanya tuh kayak aduh gitu, gak bisa lah gitu kan, susah ini mah kan saya nggak bisa gitu ngerjain itu kan bukan tugas saya gitu, atau saya nggak bakat di situ gitu kan. Dia bilang ini mestinya orang lain yang ngerjain, bukan saya ngerjain, karena saya sih nggak bisa gitu kan untuk ngerjain ini gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya saya mau ngomong ya, kalau kita lihat generasi orang tua gitu ya, yang mungkin orang tua saya, mereka itu nggak pernah takut sama kerja keras. Mereka ngerasa itu jadi bagian di hidupnya. Tapi kecenderungannya, kalau saya lihat makin generasi yang sekarang gitu ya, yang lebih di bawah saya, begitu dikasih kesusahan tuh mereka rasanya kayak aduh males gitu ya, kayaknya jangan gue deh gitu kan, orang lain aja gitu, atau mereka cari cara gimana ya biar lebih gampang, biar lebih mudah gitu. Mungkin karena kondisi ya, sekarang kan segala sesuatu tuh gampang gitu, segala sesuatu tuh cepet gitu, instan, jadi nggak terbiasa. Ibaratnya kalau misalnya kita otot ya, itu nggak terlatih gitu untuk angkat beban. Padahal kalau orang yang growth mindset, dia punya pikiran kayak gini, wah nih saya kayak lagi berlatih nih, tadinya bebannya 1 kilo, sekarang dikasih 2 kilo, dikasih 5 kilo gitu, saya akan lebih jadi kuat, akan jadi lebih tangguh gitu. Nah itu bedanya nih orang fix sama yang growth dan fix. Oke, nah terus ciri-ciri lagi nih, satu ciri-ciri lagi yang terakhir, kalau kita ngelihat kesuksesan orang lain nih, kita lihat orang lain yang sukses, nah kira-kira gimana nih respon kita gitu, atau apa yang kita pikirin? Kalau orang yang punya growth mindset, dia tuh ketika ngelihat orang lain sukses, dia akan terinspirasi. Oh dia tuh sukses kayak gitu, kenapa ya? Aku pengen ngikutin dia nih gitu. Gimana caranya supaya dia sukses ya? Mau menjadikan orang-orang tertentu itu inspirasi gitu. Tapi kalau orang yang fixed mindset, kira-kira gimana nih, Eriska, waktu ngelihat kesuksesan orang lain? Biasa dia mah privilege dari julid ya. Iya, dia ngerasa gini loh, dia ngerasa terancam gitu ya sama kesuksesan orang lain, atau dia ngerasa terintimidasi sama kesuksesan orang lain. Nah, itu adalah ciri-cirinya tuh teman-teman. Coba dari tadi penjelasan saya,
teman-teman udah mulai lihat nih, wah area-area mana nih yang saya kira-kira oh udah growth gitu. Kalau tapi area-area mana yang saya itu kayaknya masih fix gitu, yang kayaknya perlu untuk saya tingkatin jadi growth. Nah gitu kira-kira Rizka penjelasan tentang ciri-ciri ya untuk kita semua. Oke, berarti tadi ada 6 ya, Ci ya. Bisa melihat kesulitan itu sebagai opportunity, lalu bisa melihat sisi lain dari kegagalan, lalu bisa belajar buat nerima kritik, dan bisa belajar untuk melihat segala sesuatu dari perspektif yang lain gitu. Jadi nggak stuck di cara yang lama. Kemudian juga bisa tetap berusaha ketika mengalami suatu kesulitan, dan bisa melihat kesuksesan orang lain itu sebagai motivasi ya, bukan sebuah ancaman. Oke. Ya, benar. Mungkin nanti kita semua bisa ngecek ya ke diri kita masing-masing, apakah 6-6-nya ini sudah ada di diri kita atau belum. Oke. Mungkin pertanyaan dari Pak Miko, apakah Cici mau jawab sekarang atau kita save di akhir? Oke, boleh nih. Saya sambil jawab ya. Takutnya nanti kelupaan. Katanya apakah umur semakin tua semakin nggak growth? Nah, ini salah satu pikiran fixed mindset gitu. Ada orang-orang yang mikirnya, kalau masih muda tuh lebih gampang, kalau udah tua tuh lebih susah. Nah, ini tuh salah satu false belief ya, atau kepercayaan yang salah mengenai mindset. Ya, jadi ini pertanyaan ini adalah bahwa kita perlu ubah belief kita bahwa semua orang itu berapapun usianya kita masih bisa memiliki growth mindset ya, asal kita itu kalau dari teori yang saya baca ada kerja kerasnya, ada strategi-strateginya, ada dukungan dari orang-orang aja, pasti kita itu bisa bertumbuh. Nih, terus Ibu Ana nanya, apakah mindset seseorang bisa berubah di saat tertentu atau di saat tertekan? Oke, itu bisa berubah karena keadaan ya Bu Ana, tapi sebenarnya keputusan itu, yang berubah itu adalah keputusan dari kita. Itu yang paling penting. Kalau kita memutuskan untuk mindset kita berubah, itu walaupun keadaan kita tetap gitu ya, atau mungkin kondisi kita juga biasa aja, tapi kita memutuskan untuk mengubah growth mindset kita, mindset kita akan tumbuh. Nanti kita akan pelajari ya cara-caranya gitu. Oke, sekarang lanjut dulu nih. Oke. Mungkin kita lanjut kali ya, Ci, ke pertanyaan yang berikutnya. Ya. Kan tadi kita udah belajar tentang ciri-cirinya gitu. Tapi kenapa sih, Ci, kita tuh harus punya growth mindset di dalam kehidupan kita sehari-hari? Seberapa penting growth mindset itu untuk kita terapkan? Ternyata kita akan pelajari ya bahwa growth mindset itu penting banget ya. Ada orang-orang mungkin yang ngapain lah punya growth mindset, atau aku mah udah tua lah gitu ya. Kayaknya udah nggak usah punya growth mindset lagi gitu kan. Nah, ternyata growth mindset itu, dengan memiliki growth mindset itu sebenarnya manfaatnya tuh banyak ya untuk kehidupan kita ya. Gak cuma di pendidikan, di karir juga, di usaha kita ya. Teman-teman di sini mungkin teman-teman yang join kan banyak teman-teman saya yang sekarang itu ada yang bisnis gitu ya, ada yang mungkin agent properti, agent asuransi gitu ya. Itu growth mindset sangat dibutuhkan. Dalam hubungan sebetulnya itu juga sangat perlu kita itu punya growth mindset ya. Hubungan dengan pasangan, hubungan mungkin dengan orang tua, hubungan dengan anak, growth mindset itu akan sangat-sangat bermanfaat. Dan kenapa ya? Kenapa? Apa aja nih manfaatnya? Sebenarnya manfaatnya tuh banyak banget, Rizka. Tapi hari ini saya mau kasih 3 dulu ya, 3 manfaat yang kayaknya kita juga perlu untuk tahu. Ketika kita punya growth mindset, apa aja nih yang akan bertambah nih di dalam kita ya? Yang pertama tuh seperti yang tadi saya udah bahas di depan. Ketika kita punya growth mindset, maka resiliensi kita juga akan bertambah. Ya, atau resiliensi itu ketangguhan. Kita itu akan punya punya ketangguhan, nggak mudah menyerah. Ketika ada tantangan, kan tadi responnya dia bukan jadi hambatan, tapi dia akan mencoba gimana mengatasinya. Terus ketika dia juga dikasih sesuatu yang baru nih, wah ada peraturan baru gitu ya, ada pengetahuan yang baru, dia akan mau mencoba gitu. Ketika dia gagal, dia akan coba dengan strategi yang baru. Nah, itu kan bicara tentang tidak mudah menyerah, ketangguhan.
Ya, kalau kita nggak punya growth mindset, maka ketika ada semuanya itu tantangan, kegagalan, lihat orang lain sukses, dia langsung berhenti, dia langsung stop. Gitu. Tapi ketika cara pandang kita itu dengan growth mindset, itu akan membuat kita tidak mudah menyerah. Kita akan lebih tahan banting, keadaannya apapun ya kita bisa. Seperti itu. Pertama, ketangguhan. Terus yang kedua, growth mindset itu juga bisa memberikan motivasi yang lebih besar buat kita. Ya, ada orang-orang yang gampang banget padam gitu ya. Pertamanya dia semangat gitu ya ketika join sesuatu nih gitu ya, bergabung dengan sesuatu, dia semangat gitu. Tapi ketika kemudian nggak sesuai dengan yang dia harapkan gitu kan ya, ada tantangan, ada kegagalan gitu, dia langsung padam. Tapi kalau orang yang punya growth mindset, dia ngelihatnya tuh lain gitu. Dia akan ngelihat bahwa, wah, saya berarti mesti coba nih, bikin goal baru gitu, bikin tujuan yang lebih baik gitu kan. Jadi ada motivasi untuk kita itu melakukan sesuatu yang baru dengan cara yang berbeda dan lain sebagainya. Gitu. Jadi kalau kita lihat ya, orang-orang yang punya growth mindset, dia itu akan mudah semangat gitu ya terhadap sesuatu dan nggak mudah padam semangatnya. Kalau orang yang punya fixed mindset itu, kita lihat apa-apa tuh dia kayak nggak semangat gitu ya, apa-apa tuh dia mudah menyerah gitu, mudah ganti-ganti hal juga gitu di dalam kehidupannya gitu ya. Nah, itu motivasi. Terus apalagi growth mindset juga bisa membuat kita itu mendapatkan pencapaian-pencapaian yang lebih baik. Ya, banyak ya pencapaiannya. Jadi kalau misalnya orang yang nggak punya growth mindset, fixed mindset, ketika dia gagal kan ya udah gitu kan, nggak ada pencapaian. Tapi kalau orang yang punya growth mindset gitu ya, bukan hanya dia itu mau menjalani proses yang baik, tapi dia juga akan mendapat pencapaian, menghasilkan pencapaian demi pencapaian dalam hidupnya gitu. Ada outcome-nya juga. Jadi selain dia bersedia menjalani proses, ada hasilnya juga yang kemudian nanti dia nikmati. Ya, satu tahap demi satu tahap demi satu tahap. Jadi pasti pencapaiannya itu akan lebih banyak nih, walaupun mungkin pencapaiannya dari hal yang kecil dulu gitu ya. Kemudian mulai yang jadi yang besar, kemudian menjadi besar banget. Nah, itu kan dicapai lewat tahap demi tahap dan perlu proses. Ya, itu. Jadi itu manfaatnya tuh itu, ada ketahanan, ada motivasi, ada juga pencapaian-pencapaian yang dicapai dalam hidupnya itu akan lebih banyak. Gitu. Oke. Jadi step by step ya, Ci ya. Dimulai dari hal yang kecil, nanti akan semakin bertambah banyak gitu ya. Oke. Tadi kan Cici sudah menjabarkan ya, Ci, betapa pentingnya punya growth mindset gitu. Lalu bagaimana sih, Ci, agar kita tuh bisa mengembangkan diri kita untuk lebih memiliki growth mindset lagi? Oke, ini yang ditunggu-tunggu ya teman-teman. Gimana nih gitu ya? Kalau kita sekarang sadar nih, wah kita udah mau punya growth mindset deh, nggak mau punya fixed mindset lagi gitu kan? Tapi caranya mulainya dari mana nih gitu kan? Oke, saya mau kasih langkah-langkahnya ya, langkah-langkah yang teman-teman bisa catat, mulai bisa juga untuk kita lihat gitu ya, di area mana nih dalam kehidupan kita yang kita mau benahi gitu ya. Yang pertama itu langkahnya itu adalah kita perlu untuk acknowledge. Acknowledge. Jadi acknowledge tuh, di dalam acknowledge itu ada gini, satu, kita sadar dulu ya. Kan kalau namanya perubahan itu terjadi diawali dengan kesadaran. Kalau kita nggak sadar, kita nggak akan berubah. Tapi kalau kita mulai sadar, wah saya sadar nih, ternyata ada area-area saya masih fix gitu kan. Saya sadar, kemudian saya akui, acknowledge. Oh, saya mengakui di area mana nih, saya cenderungnya punya fixed mindset nih. Apakah di area kritik gitu ya? Di area kritik kah? Atau di area tantangan? Atau kalau misalnya belajar satu hal yang baru? Atau lihat kesuksesan orang, kira-kira buat di kita ini nih, saya nih fixed mindsetnya yang mana nih? Gitu kan? Nah, kita mulai identifikasi tuh. Dari yang tadi 6 area, oh saya tuh masih cenderung fixed mindsetnya di sini gitu ya. Nah, contoh ya, ini sambil kasih contoh nih ya. Misalkan kalau misalkan contohnya kita di area melihat kesuksesan gitu ya. Contohnya nih, kalau kita ngelihat Instagram atau sosmed, terus kita ngelihat orang lain tuh kayaknya sukses ya hidupnya. Wah, atau enggak dia tuh
keluarganya kok bahagia ya, dia kok kelihatannya kayak keluarganya bahagia, hidupnya sukses gitu kan. Kalau ngelihat itu tuh kok saya merasa merasa negatif gitu. Nah, itu kita perlu untuk akui dulu, oh ya benar ya, kalau saya tuh, jadi sekarang kan mau liburan ya, ngelihat yang kayak orang sukses-sukses terus ngelihat orang bahagia itu, kok saya merasa perasaan-perasaan negatif nih gitu kan. Ada rasa iri, atau kita merasa apalagi down, merasa insecure. Nah, kita mulai identifikasi. Terus kita juga lihat gimana nih waktu kita scrolling sosmed itu ngelihat itu, bagaimana hal itu terus mempengaruhi pandangan kita terhadap kehidupan kita sendiri gitu. Waktu kita ngelihat orang lain sukses, kita jadi nggak bersyukur ya, kita merasa nggak bahagia, kita merasa kurang berharga. Nah, berarti di situ kita mulai lihat ini area ini nih yang saya perlu untuk tumbuhkan gitu ya. Fixed mindset di area melihat kesuksesan orang lain gitu di sosial media gitu, itu lebih spesifik. Kemudian setelah kita acknowledge ya, selanjutnya langkah yang selanjutnya kita perlu untuk mulai shifting beliefs kita. Shifting belief ya, ganti belief atau kepercayaan-kepercayaan yang tertanam di dalam pikiran kita gitu kan ya. Apa ya, contohnya misalkan kalau kita tuh suka ngerasa saya nggak bisa gitu ya, coba diganti kata-kata atau kepercayaannya jadi, oh saya belum bisa gitu. Ya, contohnya kalau misalnya contohnya di yang contoh yang tadi ya, ngelihat sosmed orang gitu terus kita merasa gas insecure, kita mulai lihat nih belief kita apa sih, kenapa kok belief kita itu kita jadi merasa seperti itu. Mungkin kita punya belief bahwa dengan melihat orang itu naik mobil mewah, wah berarti dia sukses gitu. Dia jalan-jalan ke luar negeri, oh dia itu sukses gitu. Wah dia itu mesra sama suaminya, sama anak-anaknya, wah dia itu bahagia. Itu kan mindset kita ya, dan kita mau lihat diri sendiri. Nah kita coba ganti nih mindsetnya dengan mindset seperti gini. Apa yang dia tampilkan kan itu kan cuman highlight sebagian dari kehidupannya gitu kan, sedangkan bukan keseluruhan dari kehidupannya. Nah, kita mesti punya pikiran seperti itu. Terus juga waktu kita lihat orang lain sukses, daripada kita membandingkan sama diri sendiri, kita belajar untuk alihkan pikiran kita bahagia nih sama orang tersebut, ikut bahagia melihatnya, wah ternyata dia udah sukses ya sekarang gitu ya. Kalau yang negatif itu kita ngeliat, ih dulunya kok dia kayak susah, aku juga tahu sekarang dia sukses gitu. Aku tahu dulunya dia kayak gimana gitu. Nah diganti coba beliefnya jadi, oh dulunya dia bagaimana ya, kayak gimana, sekarang dia sukses ya. Wah saya ikut seneng gitu melihat dia sukses, saya ikut seneng lihat dia bahagia gitu. Nah belief kayak begitu yang perlu untuk kita mulai coba untuk ganti nih shifting beliefnya. Nah itu kan yang kedua ya Erika. Selanjutnya setelah kita shifting belief, mulai aplikasikan di dalam kehidupan kita, mulai latihan ya. Jadi kita aplikasinya tuh gimana nih? Kita mulai tetepin nih, kita mau pertumbuhan pribadi kita tuh di seperti apa gitu ya. Kita mau belajarnya secara spesifik tuh apa gitu. Terus ambil langkah konkretnya setiap hari ya menuju tujuan tersebut. Kemudian fokus juga pada usaha pembelajarannya gitu, bukan hasil ya apapun gitu ya. Misalkan kalau orang yang area dia punya fixed mindsetnya adalah area kritik gitu ya, nah berarti aplikasinya apa, misalkan aplikasinya ketika dia menerima kritik dari orang, dulu kan dia reaktif, misalnya langsung dia istilahnya tuh membantah gitu ya, atau membela diri gitu kan. Sekarang coba aplikasikan kalau ada yang kritik, kita diem dulu, kita tenangin diri, tarik nafas, terus kita coba open, apa sih gitu yang dia mau omongin. Nah, terus kita coba daripada langsung membela diri, kita coba untuk misalkan tanya gitu, maksud kamu tuh, saya tuh tadi kurang bagus ini tuh kayak gimana gitu, kamu bisa jelasin lebih detail nggak gitu kan. Jadi ada semangat untuk belajar. Ini aplikasinya. Contohnya ya, atau misalnya kalau masih tadi ya contoh orang yang misalnya ngelihat kesuksesan orang lain merasa nggak happy, apa nih aplikasinya? Mulai membatasi waktu dulu nih untuk scrolling sosmed gitu ya. Mendingan kita cari konten yang menginspirasi gitu ya, atau kita
habiskan sosmed kita tuh dialihkan gitu untuk belajar sesuatu yang memotivasi kita, yang membuat kita tuh lebih semangat gitu kan. Terus juga kita mulai mempraktekkan diri, misalkan bikin gratitude journal gitu ya. Daripada ngelihat orang lain, kita merasa saya nggak bersyukur ini, saya kurang itu. Coba kita mulai list apa nih dalam hidup kita yang kita syukuri gitu kan. Apa nih yang kita mau hargai setiap hari gitu kan. Nah, itu setiap hari kita lakukan supaya kita bisa berubah dari fixed mindset yang tadi gitu ya, iri hati melihat kesuksesan orang, menjadi kita bisa bersyukur kepada diri kita sendiri. Itu perlu diaplikasiin. Oke, sekarang langkah selanjutnya ya, langkah keempat setelah kita berlatih, aplikasiin tiap hari. Nah, yang keempat itu kita coba untuk review. Jadi kita luangkan waktu juga nih, setelah sekian lama, kita mulai coba review nih. Nah, saya udah berubahnya sejauh mana nih, gitu kan. Ya, contohnya gitu, kita boleh setelah puasa sosmed gitu ya, misalkan kali ya teman-teman, setelah seminggu, 2 minggu, kita coba buka lagi gitu sosmed, terus kita lihat teman-teman kita coba cek, apa nih sekarang yang kita rasa, apakah seperti dulu, masih merasa down, masih merasa iri, masih merasa insecure, apa sekarang perasaan kita udah lebih baik gitu. Nah, berarti belief kita itu udah mulai kerja gitu kan, terus rasa syukur kita itu mungkin udah mulai menguasai kita. Jadi coba juga untuk review gitu, dan kemudian kita juga bisa minta feedback juga dari orang-orang sekitar kita gitu kan, seperti apa sih yang harus saya lakukan nih supaya bisa lebih bagus gitu kan, seperti itu, menganalisa apa yang masih belum nih, kalau yang ini aku kok masih kurang ya, kok masih susah ya gitu. Kalau yang bagian sini, aku udah lumayan nih, udah lebih bagus gitu. Tapi bagian yang misalnya belum menghargai diri sendiri atau masih merasa minder, kok kayaknya masih susah ya gitu. Nah, itu kan hasil review sama analisa. Ya, oke. Nah, terus sekarang yang terakhir adalah inspiration and support. Itu juga kita perlu untuk nggak sendirian ya. Kita juga mulai mendengarkan cerita dari orang-orang yang mungkin mengalami hal yang sama dengan kita, terus dia berhasil mengatasi hal itu, ya, dan itu jadi bisa memberikan kita motivasi dan inspirasi, ya. Atau kita juga mungkin berada di lingkungan orang-orang yang punya growth mindset, jadi kita juga bisa dapat dorongan, dukungan dalam perjalanan kita ini bertumbuh, ya. Nah, contohnya nih, kalau kayak tadi nih, masih cerita contoh yang tadi ketika melihat sosial media, kita mungkin bisa ngobrol sama teman-teman kita, diskusi gitu ya, sama teman, kalian gimana sih kalau ngelihat kesuksesan orang di Instagram, aku suka merasa begini, kalau kalian gimana, terus dengar, kenapa kalian seperti itu, terus gimana gitu ya, cara-caranya, dan menghadapi sama-sama gitu. Orang-orang yang memang punya growth mindset itu biasanya mereka punya vibe yang positif dan punya saran yang positif buat kita. Ya, itu salah satu contohnya. Nah, gitu. Jadi itu langkah-langkah simple gimana kita bisa menumbuhkan growth mindset kita. Jadi benar-benar kita mengidentifikasi dan bisa kita selesaikan area per area. Kurang lebih gitu simpelnya, Eriska. Oke, wow, banyak langkah-langkah yang tadi Cici udah sampaikan, itu benar-benar langkah-langkah yang sangat bisa diaplikasikan buat kita semua ya, Ci. Sangat-sangat mendasar dan applicable banget sih kalau menurutku. Apalagi tadi aku sempat tertarik dengan yang kelima, inspiration and support. Berarti orang-orang di sekitar kita tuh sangat penting ya, Ci, untuk membentuk mindset kita gitu. Jadi kalau kita bergaul sama orang yang nggak growth mindset, mungkin itu juga bakal mempengaruhi mindset kita juga ya, Ci ya? Iya, benar. Kita akan jadi susah gitu kan untuk bertumbuh. Kalau sama teman-teman orang-orang yang growth mindset, kita kan jadi tahu bagaimana caranya mereka gitu untuk mereka bisa growth, dan kita bisa ikuti caranya. Dan komunitas itu juga penting. Saya jadi ingat juga untuk Boa Center kan juga salah satunya di dalamnya ada community ya.
community yang bisa kasih support juga gitu. Mental healing ini kan, nah ini kita juga perlu cari tahu juga nih salah satunya. Kenapa sih, kayak tadi kita setelah review, kenapa sih kok ada area yang aku masih susah, aku kok merasa kurang berharga, aku merasa minder. Nah itu perlu bantuan orang lain. Mungkin butuh konseling, mungkin butuh di coaching, ya, mungkin butuh untuk berbagai hal ya, terapi dan lain sebagainya, supaya kita enggak terjebak gitu ya di dalam fixed mindset kita itu atau false belief-nya kita gitu. Jadi penting banget ya Ci ya untuk mencari dukungan gitu, karena input yang kita terima dari lingkungan tuh bakal nentuin ya Ci ya, mindset kita tuh bakal ke arah. Betul, masukan dari orang itu juga adalah satu faktor yang penting untuk seseorang itu bisa ngalamin growth mindset. Oke. Dan juga tadi aku juga sempat nge-highlight sih Ci, yang kayak kita bisa nyobain nih puasa sosmed dulu ya, karena mungkin di sosmed itu sudah terlalu ada input-input negatif yang kita terima, kayak misalnya kita jadi nyinyir sama orang lain, kita jadi iri hati. Mungkin apa yang kita konsumsi sehari-hari juga sangat penting ya Ci untuk pembentukan mindset kita gitu. Iya, betul. Di satu sisi betul seperti itu, tapi di sisi lain sebenarnya puasa sosmed itu tuh pasti untuk orang-orang yang memang kita merasa kita terganggu lah ya istilahnya gitu kan, di area tersebut fixed mindset. Tapi untuk orang-orang yang nggak ada masalah dengan itu, justru bisa banyak belajar kan di sosial media gitu kan. Kita malah bisa belajar kalau punya growth mindset. Kita lihat orang lain sukses itu, kita akan malahan jadi bersemangat dan termotivasi dan terinspirasi. Gimana ya caranya dia itu sukses gitu? Aku mesti kenal, aku mesti tahu cara-caranya. Tuh kan, cara pandangnya jadi udah beda. Kalau yang satu jadi ngerasanya kok kita jadi kayak itu toksik ya, kontennya padahal belum tentu toksik. Itu karena mindset kita yang tadi yang salah kacamatanya. Gitu, Eriska. Oke. Wow, aku pribadi banyak belajar banget nih Ci tentang materi kita pada hari ini. Mungkin dari teman-teman yang lain ada lagi yang mau bertanya tentang growth mindset, boleh. Kalau misalnya nggak ada yang mau tanya, nanti aku lagi yang tanya, karena aku juga masih banyak pertanyaan gitu. Menarik ya Cim. Tadi kan Cim menyampaikan itu tergantung kacamata kita lagi gitu. Bagaimana kita melihat suatu hal gitu. Berarti orang yang punya growth mindset itu dia selalu, apakah dia akan selalu bisa melihat hal positif dari suatu hal, Ci, atau bagaimana? Ya, orang yang punya growth mindset itu dia bisa memandang sesuatu itu untuk pertumbuhan. Jadi kita bisa melihat sesuatu, kalau dia melihat sesuatu itu negatif, dia bisa lihat tuh kalau gitu apa nih yang mesti saya ubah gitu kan. Tapi kalau dia lihat sesuatu itu positif, dia akan lihat apa nih gitu. Hal ini bisa bantu saya atau enggak. Nah, seperti itu. Ini ada pertanyaan nih. Apakah growth mindset sama dengan positive thinking? Itu beda. Positive thinking dengan growth mindset itu lain. Jadi kan kalau growth mindset itu tadi definisinya adalah kepercayaan bahwa seseorang itu bisa, kapasitasnya, kemampuannya itu bisa berubah gitu kan. Dan memang pada kenyataannya dengan punya mindset seperti itu, orang akan berubah menjadi lebih baik gitu. Sedangkan kalau positive thinking itu kan dia berpikiran yang positif ya. Itu menjadi salah satu cara juga sih untuk bisa memiliki growth mindset. Nah, tapi kalau growth mindset itu lebih luas lagi gitu kan, daripada kalau sekedar positive thinking tapi nggak ada actionnya ya, seperti yang tadi gitu. Itu kan nggak ada aplikasinya, nggak di review, nggak didukung juga dan lain sebagainya. Maka positive thinking itu cuma jadi positive thinking. Kadang-kadang positive thinking itu kadang ya menurut saya suka jadi nggak belajar, denial misalnya, nggak lulus gitu.
positive thinking gitu kan, positive thinking nggak lulus dia apa berarti mungkin Tuhan buka jalan yang di tempat yang baru gitu. Aku nggak lulus kuliah, positive thinking berarti aku bukan di sini bidangnya. Nah itu kan positive thinking tapi nggak membawa perubahan gitu. Sedangkan kalau growth mindset itu ketika dia nggak lulus, dia bukannya bersyukur atas ketidaklulusannya, tapi dia bilang bahwa berarti saya perlu belajar apa nih gitu untuk supaya nggak gagal lagi. Gitu, kurang lebih gitulah dia contoh konkretnya. Oh iya, menarik. Berarti growth mindset dan positive thinking itu beda ya. Kalau di dalam growth mindset itu tadi seperti yang ada kita sampaikan, iya betul. Dan kita juga harus selalu mereview ulang ya, Ci ya. Review ulang. Oke. Mungkin ada lagi dari para audiens yang ingin bertanya tentang growth mindset. Oke. Wow. Saya jujur mendapatkan banyak sekali insight, Ci, pada hari ini. Iya. Kalau misalnya dari para audiens masih ingin bertanya tentang growth mindset, mungkin boleh mend-DM di chatting ya. Nanti di chatting juga boleh. Nanti ini bakal di-post ya. Rekamannya bakal di-post ya. Iya. Nah, itu boleh tuh nanti boleh kita lanjutkan pembahasannya di chatting. Di chat apa namanya? Komen, di chat komen. Iya. Oke. Nanti boleh teman-teman atau kakak-kakak sekalian di komen atau boleh langsung ke DM-nya Ci Angel atau DM-nya Boas. Di situ nanti boleh tanya-tanya secara pribadi dan lebih dalam lagi tentang topik kita pada malam hari ini. Mungkin kita nggak bisa lama-lama juga kali ya Ci Angel, karena kita sudah bahas panjang lebar tentang growth mindset. Saya akan coba rangkum hasil dari topik kita pada malam hari ini. Jadi growth mindset adalah suatu kepercayaan bahwa kita akan selalu berkembang, sehingga ketika kita mengalami suatu kesulitan, kita melihatnya sebuah opportunity untuk berkembang, bukan suatu hambatan gitu. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Coach Charles ya. Apakah growth mindset sama dengan kedewasaan dan faktor menumbuhkannya gimana dapetinnya? Oke, boleh Ci. Sama dengan nah, jadi growth mindset itu memang salah satu indikator dari kedewasaan seseorang juga, ya. Nggak persis sama kan, kalau kedewasaan itu kan banyak faktornya, ya. Ada kedewasaan itu bisa bicara mengenai juga dari mental, pokoknya kan dari tubuh kita, dari mental kita, dari sikap kita, dari perilaku dan lain sebagainya. Tapi salah satu juga yang berpengaruh dalam kedewasaan kita tentunya growth mindset. Semakin seseorang itu memiliki growth mindset, maka dia memiliki kedewasaan dalam dia itu bertanggung jawab, dalam dia mengambil keputusan. Nah, itu kan faktor-faktor dari kedewasaan. Faktor menumbuhkannya gimana dapetinnya? Nah, yang tadi langkah-langkah itu ya, ada 5 langkah tuh untuk kita bisa menumbuhkan di masing-masing area. Kita identifikasi, lalu kita nanti jalankan di langkah-langkah sederhana yang tadi ya, Pak Charles. Boleh nanti nonton ulang. Oke. Nih, ada lagi nih, apakah jika seorang gagal melulu di segala bidang, bisakah nantinya punya growth mindset? Oke, pertanyaannya mungkin dibalik dulu ya. Jadi gini, seorang gagal melulu di segala bidang karena mungkin memang dia belum punya growth mindset sehingga dia mudah beralih gitu. Ketika dia mencoba gagal, dia ganti lagi gitu ya, ganti lagi gitu. Sedangkan tadi kita lihat bahwa dalam growth mindset itu kan di dalamnya ada resilience, ada motivation, ya, ada juga learning. Nah, seorang yang punya growth mindset itu faktor learningnya di dalam dia itu akan sangat kuat gitu. Sehingga ketika dia ada di satu area,
ya dia akan mencoba untuk bagaimana supaya dia itu nggak gagal lagi gitu kan sebelum dia pindah ke area yang satu gitu. Jadi kalau memang dia gagal melulu ya mungkin memang dia belum punya growth mindset gitulah gampangnya. Wow, kita sudah mau tutup tapi masih banyak pertanyaan ya, Ci. Mungkin bagi para audiens yang masih mau tanya-tanya lagi, bisa nanti DM pribadi atau komen di postingan yang bakal di-save di IG Live pada malam hari ini. Oke, Yes. menarik. Saya lanjutkan kesimpulan yang tadi kita sudah dapatkan dari yang Ci Angel sampaikan bahwa ternyata growth mindset itu ada terbagi dalam beberapa area, terbagi dalam 6 area. Bagaimana cara kita melihat sebuah tantangan, bagaimana kita bersikap kepada kegagalan dan kritik, dan bagaimana kita terbuka terhadap suatu metode, dan bagaimana kita melihat apakah kesuksesan itu adalah hasil sebuah dari usaha atau bakat, dan bagaimana kita melihat kesuksesan orang lain adalah sebagai inspirasi. Kemudian tadi juga Ci Angel sudah menyampaikan langkah-langkah bagaimana cara kita untuk mengembangkan diri kita agar lebih memiliki growth mindset. Di antaranya adalah kita harus lebih mengenali diri kita sendiri, acknowledge ya. Kita meneliti apakah di dalam area-area mana yang kita sudah growth mindset atau belum. Lalu yang kedua, kita perlu merubah belief kita, shifting belief dari belief kita yang lama menjadi kepada belief kita yang baru. Lalu kemudian kita perlu latihan ya. Jadi bukan hanya teori saja, tetapi kita harus mempraktekkan growth mindset ini di dalam hidup kita sehari-hari, dan kemudian kita juga bisa mereview gitu hasil dari growth mindset kita, apakah kita sudah membuahkan suatu achievement kecil dalam hidup kita, progress, ataukah masih ada yang perlu kita perbaiki ya, karena growth mindset itu akan membawa kita semakin melihat sebuah kesulitan itu sebagai kesempatan untuk berkembang. Lalu kemudian yang kelima adalah kita juga harus pandai-pandai mencari support dan inspirasi dari lingkungan sekitar kita. Baik, terima kasih Ci Angel untuk pembahasan tentang growth mindset kita pada malam hari ini. Semoga kita semua, para audiens di sini, bisa semakin menerapkan growth mindset di dalam kehidupan kita sehari-hari agar kita menjadi pribadi yang lebih berkembang. Baik, mungkin dari Ci Angel, apakah ada sepatah atau dua kata yang atau closing statement untuk kita pada malam hari ini? Ya, oke, thank you ya Eriska sudah menyimpulkan dengan baik semuanya. Ada satu quotes ya yang saya mau sampaikan yang dikatakan bahwa pertumbuhan atau growth dan kenyamanan ya atau comfort, growth and comfort itu tidak bisa berkembang bersama-sama. Ya, kalau artinya kalau kita ingin dalam keadaan yang nyaman ya, maka kita nggak akan bertumbuh. Tapi kalau kita mau bertumbuh, berarti kita pasti atau kita harus siap untuk merasa nggak nyaman. Itu dari saya. Kesusahan adalah vitamin. Iya. Baik. Terima kasih Ci Angel untuk closing statement-nya dan untuk waktu dan segala materi yang telah disampaikan pada malam hari ini. Mungkin kita akan bertemu di kesempatan yang lain. Jadi saya dan tim Boas dan para penonton
sangat berterima kasih kepada Cianjel pada malam hari ini. Baik. Iya. Mungkin Sama-sama terima kasih ya Eriska dan teman-teman semua yang udah menonton IG Live ini. Sampai ketemu lagi ya di lain kesempatan. Ya, terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah menyempatkan untuk menonton. Sampai bertemu di lain waktu. Ya, bye Eriska. Dadah. Bye. Thank you semua. Thank you.